Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz Afwan, jika belum akikah, mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Lalu ada juga pertanyaan, bisakah niat akikah sekaligus kurban, Ustadz? Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqati. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Kalau kita punya uang, kita tebus mobil yang tergadai, STNK, BPKB. Tebus surat tanah. Nah, kalau anak kita tergadai, gimana cara nebusnya? 3. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Oleh sebab itu maka akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Akikah saya tanggung jawab orang tua saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya, bukan urusan saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang punya uang 2,5 juta, mana yang lebih dia dahulukan? Dia berkurban. Karena akikah bukan urusan dia. Tapi kalau dia mau berakikah untuk dirinya sendiri, hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang uangnya 5 juta, ini 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah saya. Sah. Tapi kalau uangnya cuma 2,5 juta antara akikah dengan kurban, maka dia kurban saja. Akikah bisa lain-lain waktu, kapan-kapan ada uang akikah. Lagi-lagi pula akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tapi kalau anak mau meringankan beban orang tua, dan perlu saya jelaskan, hukum akikah itu bukan wajib. Tidak ada satupun mazhab mengatakan akikah wajib. Akikah hukumnya sunnat muakkad. Ini tentang masalah hukum akikah atau tidak ada hubung kait antara akikah. Siapa yang nggak akikah dulu nggak boleh kurban sekarang, nggak ada itu. Siapa yang dulu nggak akikah nggak boleh kurban sekarang, nggak ada hubung kait antara hukum akikah dengan hukum kurban. Selesai satu masalah. Masalah kedua, ada orang anaknya lahir tanggal sekian Juli. Pas tanggal 10 Zulhijjah bertepatan hari ke-7. Maka hari itu dia akikahkan anaknya, otomatis dia dapat pahala kurban. Kalau bertepatan demikian. Kalau mau dia gabungkan bisa juga. Dia gabungkan antara akikah dengan kurban. Contohnya, dia punya sapi. Lalu kemudian ini sapi 7, jatah sapi 7. Anak yang lahir ini laki-laki. Maka dia katakan, ini sapi dipotong kurban atas nama saya, istri saya, anak saya, mantu saya, anak saya paling kecil, dan cucu saya kurban. Karena cucu tadi 2, jatah laki-laki jatahnya 2. Maka 5 orang plus kurban 1. Boleh musyarakah, berkongsi dalam satu sapi, 7 orang kurban dengan 1 anak akikah. Oh, tapi katanya Pak Ustadz, akikah nggak boleh dicampur dengan kurban. Itu dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq. Syekh Said Sabiq mengatakan kurban akikah mesti 1 kambing, nggak boleh campur dengan yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh berkongsi. Saya tidak mau menyalahkan. Kalau dia mau kambing sendiri untuk anak 1 akikah, silakan. Tapi kalau dia mau gabungkan seperti tadi 5 kurban, 1 akikah, hitung anak jadi 7, boleh juga. Wallahu a'lam. Mana yang harus didahulukan? Akikah atau kurban? Adakah akikah atas diri sendiri? Baik, berkaitan dengan akikah dan kurban perlu diingat. Akikah itu waktunya tersendiri. Waktunya itu kapan?
ketika anak lahiran setelah 7 hari kalau mampu, nggak mampu 14 hari, nggak mampu 21, nggak mampu kapan dia punya rezeki dia potong. Terus umpamanya pas waktu akikah, waktunya kurban. Sekarang mana yang harus didahulukan? Ada 2 hal. Kalau dia memang punya 1 cukup untuk akikah, dia akikah, nggak ada masalah. Ketika itu dia akikah ataupun kurban yang memang dia hanya punya 1, dan akikah itu sebenarnya adalah tetap disebut udhiyah, sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurban memang waktunya tersendiri. Beda kalau orang nih sudah terlambat waktunya, pas waktu kurban. Mana yang harus dia dahulukan? Ya kurban lah. Karena kurban ini waktunya hanya 10, 11, 12, 13. Udah selesai, jumpa lagi kapan? Tahun depan. Tapi kalau akikah nanti bisa bulan depan lah, masih bisa akikah kalau memang sudah terlambat. Kan ada orang yang memang sudah terlambat. Adakah akikah atas diri sendiri? Ya sebagian ulama menjelaskan di buku-buku fikih ya, bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa anhu. Setiap orang yang dilahirkan itu dia tergadaikan sampai akikahnya dipotong buat dia. Maka kalau orang tuanya tidak mengakikahkan dia, boleh nggak dia mengakikah dirinya? Boleh, nggak masalah. Ya potong itu karena disebutkan di situ hatta yu'aqqa anhu, sampai dianya diakikahin. Siapa yang mengakikahin? Nggak harus bapaknya. Kadang-kadang bapaknya nggak mampu. Seperti kita lihat Hasan dan Husain. Siapa yang mengakikahin Hasan dan Husain? Siapa jamaah? Bapaknya? Bukan, kakeknya. Rasulullah SAW yang mengakikahi Hasan dan Husain. Karena mungkin Ali termasuk yang nggak mampu bersama Fatimah binti Muhammadin SAW. Jadi diperbolehkan pamannya untuk mau mengakikahin keponakannya, anak mau akikahin dia. Itu insya Allah akan mendapatkan. Tapi jelas yang dianjurkan adalah orang tuanya yang dia memang memiliki. Wallahu a'lam bishawab. Afwan mau bertanya, bagaimana hukum anak yang sudah besar tapi belum diakikah? Nah, ini prioritasnya yang seperti apa, Ustadz? Apakah tetap harus akikah atau berkurban dulu, Ustadz? Bapaknya atau anaknya yang tanya ini? Anaknya sendiri, bapaknya yang tanya? Ini kayaknya bapaknya nih, Ustadz nih. Dia bilang katanya bagaimana anak yang sudah besar, mungkin anaknya beliau mungkin. Jadi saya ingin berpendapat bahwasanya akikah berkaitan syariatnya berkaitan hukum asalnya berkaitan dengan sang ayah. Sang ayah ketika anaknya lahir dia mampu nggak untuk akikah? Kalau ternyata dia tidak mampu, sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak mampu, ya sudah gugur. Kalau suatu hari dia ingin mengakikahkan, maka pendapat yang benar boleh, nggak ada masalah kapanpun ya. Bapaknya mengakikahkan anaknya meskipun 10 tahun kemudian. Kalau bapaknya meninggal, sang anak ingin mengakikahkan dirinya sendiri, yang pendapat yang lebih kuat juga tidak jadi masalah. Siapapun, mau omnya mau akikahkan, dia akikahkan dirinya sendiri tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau kita bicara tentang waktu afdal, sudah lewat. Waktu afdal tersebut ketika hari ke-7 atau hari ke-14 dia baru lahir sang anak. Ya, kalau sekarang ternyata tidak mampu punya uang kecuali untuk beli kurban, maka pendapat Imam Ahmad ya, dalam satu pendapatnya mengatakan tidak mengapa menggabungkan antara akikah dengan korban. Jadi dia niatkan sekaligus bahwasanya ini untuk korban dan juga akikah anakku misalnya, maka Imam Ahmad membolehkan hal tersebut ya. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau dia punya uang lebih ya sudah, satunya buat akikah, satunya buat korban. Alhamdulillah. Kalau nggak mampu maka dia niatkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan banyak saudara-saudara kita umat Islam tentang mana yang lebih utama, akikah dahulu atau berkorban terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, akikah disunahkan bagi seseorang yang dia memperoleh karunia dari Allah Ta'ala mendapatkan putra atau putri. Maka seorang yang mendapatkan anak disunahkan untuk akikah. Kapan itu? Pada hari ke-7 atau kelipatannya ke-14, ke-21 dan seterusnya. Lantas bagaimana saat dia akan berakikah? Di situ ada hari raya kurban. Dia harus mendahulukan mana, akikahnya atau kurbannya? Maka kita perlu ketahui akikah waktunya luas, bisa beberapa hari setelah kurban, bisa beberapa bulan setelah kurban. Tapi kalau kurban mesti nunggu tahun berikutnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan hendaknya dia berkorban terlebih dahulu.
Karena korban ini datangnya setahun sekali, sedangkan akikahnya bisa dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Karena itu jangan ragu lagi, jangan bingung lagi, akikah atau korban. Kalau memang itu waktunya hari raya korban, maka korbanlah. Dan dua-duanya sama-sama sunnah. Semoga ini bermanfaat. Ingat, korbanlah, baru akikah, dan dua-duanya sama-sama mulia. Semuanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang hakikah dan korban. Ada seseorang waktu kecilnya belum dihakikah sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga tidak mampu untuk menghakikahkan anaknya. Terus setelah dewasa dia itu berkorban dan menanyakan kepada gurunya, katanya kalau belum dihakikah itu harus belum hakikah jangan korban dulu, harus dihakikah dulu. Bagaimana untuk menyikapi masalah tersebut, Bu ya? Terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akikah dan korban ini mungkin sudah 1000 kali dijawab di sini. Mungkin ibu ini baru hadir majelis ini. Mana ibunya tadi? Dimaafkan yang ibu baru hadir majelis ya. Ini sudah paling sering akikah korban, akikah korban, akikah korban. Bukan ibu yang salah, ustadznya saja yang di kampung suka nyebarkan berita aneh-aneh, tidak murojaah dulu. Ibu, bapak, akikah itu adalah sunnah dan korban adalah sunnah. Akikah sunnah dan korban adalah sunnah. Dan sunnahnya akikah itu sunnah untuk siapa? Siapa yang sunnah melakukan akikah? Disunnahkan melakukan akikah adalah bagi seorang bapak yang punya anak. Anda tidak disunahkan mengakikahi anaknya tetangga. Dan Anda pun tidak disunahkan mengakikahi diri Anda. Kalau Anda punya anak, baru Anda sunnah mengakikahi anak Anda. Jadi yang disunahkan mengakikahi saya abah saya. Yang sunnah mengakikahi saya siapa? Abah saya. Jika abah saya tidak punya duit sampai saya dewasa, gugur, sudah selesai kedaluarsa, berlalulah masa akikah. Berarti saya belum akikah. Kalau saya punya duit untuk korban, ya korban. Kenapa pusing? Saya korban. Nah ini ustadznya tidak menjelaskan seperti ini, makanya bikin masalah di kampung. Akikah itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan mubah, bukan sebagai sunnah, hanya seperti sedekah biasa. Wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita sunnah. Sunnah bagi abah saya untuk mengakikahi saya. Sampai kapan? Mulai dari usia lahir hingga saya akil balik. Kalau sudah balik, bebas. Kayak waktu sholat duha, masuk duhur, selesai, hilang waktu duha. Tapi saya pengen ngakikahi diri saya sendiri, oh ya boleh-boleh saja. Paling tidak itu masuk bab sedekah, nanti ya akikahlah untuk dirimu sendiri. Tapi di saat dihadapkan ada korban, ya korban saja, karena korban disunahkan atas dirimu. Kecuali engkau punya anak baru lahir. Saya gambarkan lahirnya anak tanggal 3 Dzulhijjah, berarti tanggal 10 Dzulhijjah pas bareng hendaknya akikah. Bagaimana akikah dengan korban nih? Anakku, bukan aku. Saya punya anak lahir tanggal 3 Dzulhijjah, berarti tanggal 10 Dzulhijjah pas hari ke-7, baik hari baik untuk akikah dan diberi nama. Saya punya kambing satu, mana yang lebih bagus, untuk korban saya, untuk korban atau untuk akikah? Jawabannya adalah sederhana, ente korban saja. Kenapa? Akikah bisa ditunda minggu depan lagi kan? Akikah waktunya masih panjang, puasa. Tapi kalau untuk nyembelih korban waktunya terbatas, hanya 3 hari 4 hari. Tidak usah bikin pusing yang demikian ini. Kemudian ada pemahaman pertanyaan ini, biasanya ada keyakinan bahasanya korban itu seumur hidup sekali. Ini jadi masalah. Sehingga pertanyaannya seperti halnya akikah sekali, kemudian korban sekali. Sehingga pertanyaan, mana yang didahulukan? Ini berangkat dari pemahaman yang salah. Sunnah korban dikukuhkan, sudah selesai. Jadi kalau Anda ketemu hari korban, saya belum akikahi, kan tugas abah saya sudah beres. Abah saya sudah kedaluarsa. Abah saya waktu melarat gak punya duit, saya sudah balik, ya sudah. Kalau ketemu hari korban, maka keutamaan tetap korban, bukan akikah. Yang mengatakan
nggak boleh korban kecuali akikah dulu, itu di puncak kesesatan langsung saja. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan akikah bukan sebagai hal yang wajib, mubah, bukan sebagai sunnah, mubah. Sebagian mengatakan sunnah. Bahkan korban, sebagian ulama termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Berarti hebat korban, dahulukan korban. Itu jadi seperti itu kisahnya. Jadi ini selesai ya, nggak usahlah dengar-dengar yang bikin aneh-aneh. Nggak boleh kecuali akikah dulu. Ulu mauludun marhunun bi akikatihi. Kalau tidak ada akikah nanti nggak begini, menjadi seolah wajib. Sementara sudah dikukuhkan dalam madhab kita adalah tidak wajib. Bahkan madhab jumhur, 4 madhab tidak mengatakan wajib. Tidak ada yang mengatakan wajib tentang urusan akikah. Wallahu a'lam bishawab.